Iwan dan semua agen-agen HNI yang limpahkan karunia-Nya luar biasa pada lebaran ini kedua ya, lebaran kedua atau lebaran ketiga ini. Ada banyak hal yang kita mau sampaikan. Malam ini kita ngulik, ngobrol, ngumpul, apa lagi? Lupa saya. Ngobrol, ngumpul, ngomongin apa asik gitu. Asik ya. Dan spesial malam ini, Bapak-Bapak sekalian, kita akan kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Ibu Ratu Ira Rahmawati, gitu. Dengan materi yang mudah yang mengundang ya. Namun alangkah baiknya, Bapak sekalian, kita agenda pada malam hari ini, kita mulai bersama-sama dengan baca Umul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa utatam bil lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa rizqan wasi'an wa mutaqabbalan. Bapak sekalian, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Harus lebih baik. Allahu Akbar. Senin kemarin, yaitu Zoom-nya saya ada di Lampung Barat. Pas mati lampu, sinyalnya hilang ya, sudah. Langsung sinyal saya nggak ada ya. Tapi alhamdulillah ada Pak Tomida dan Pak Usni yang menghandle ya. Ini saya belum mantau nih, Pak Tomi masuk kan nih hari ini? Beliau tadi sedikit telat katanya masih gitu. Bungkusin daging sapi, Pak. Kurban. Luar biasa. Dan menarik ya Pak Usni ya, acara-acara begini, acara santai begini, ngobrol begini. Dari 5 juta agen HNI terpilih hanya 500 orang saja. Dan ini sangat memungkinkan Bapak sekalian ketika Senin begini itu bikinnya HS malam untuk teman-teman yang dekat-dekat sama keluarga nobar bareng kan. Ini biasanya kalau saya di rumah itu laptopnya salurkan ke TV, jebret begitu sehingga bisa ngelihat semua. Gitu. Karena yang uniknya adalah HNI ini kita kita suksesnya nggak sendiri, bisa bareng-bareng. Hari ini Pak Usni sebenarnya keluarga besarnya di Vimala kan. Ada Bu Siswanti Anissa, ada Pak Ilham Ghazali, PLC, ada Pak Usni, ada istri beliau, yang semuanya LED. Dan kalau nggak salah itu dari berapa bersaudara Pak Usni? 11. 11 bersaudara ya? Iya. Banyak banget. Itu kebayangin dulu waktu kecil tuh kalau mandi ngantri kayak mana itu. Tapi iya, dari 11 bersaudara. LED? 11 bersaudara dan 6 LED. 6 LED, barakallah ya. Bayangkan loh, kalau punya 11 anak, 6-nya LED, sisanya QLED dan sebagainya. Kan menarik banget ya. Nah, ini yang menarik. Dan gimana caranya kan kalau tip mudah itu kan mulai dari mimpi, macan. Lalu U-nya adalah undang. Nah, ini adalah bagaimana cara mengundang mudah. Karena banyak yang Pak saya udah HS tapi nggak ada yang datang. Undang gimana ya? Nah, hari ini akan disampaikan langsung oleh siapa Pak Usni? Nah, oleh Presiden Wati kita nih, Presiden Wati pertama di dunia di HNI ya. Kita sapa dulu nih, kayaknya sudah masuk Bu Ratu Ira. Sudah, Assalamualaikum ya? Bu Ratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah ya sudah bergabung dengan kita nih Pak. Oh, belum on cam ya? Atau pakai dua akun nih? Sengaja. Sengaja nanti pas dibuka langsung wow gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian nih Pak Walid, Bu Ratu Ira sudah membersamai kita dan malam hari ini berbagi hal teknis ya. Jadi di acara ngulik ini teman-teman sekalian seperti kita pahami bahwa 30 menit itu adalah teori yang akan disampaikan, kemudian sisanya itu adalah haknya teman-teman sekalian untuk banyak nanya ya. Tapi mohon maaf ya, pertanyaan yang akan kita sampaikan atau yang akan kita jawab adalah yang sesuai dengan tema kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang hampir mirip itu tidak akan kita pertanyakan ke pemateri kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu juga. Jadi
siapkan nih malam hari ini. Kopinya sudah siap Ibu-ibu sekalian? Mana coba ini ada, kita sapa nih sebentar nih Pak Khalid ya, teman-temannya tuh ada dari Taiwan juga hadir tadi ya. Dari Iya, Taiwan, dari Hong Bu Kong, dari Sri Sundari dari Taiwan, ada Masya Mbak Wati dari Hong Allah. Kong, Iya. terus ada ini dari Umi Homsa dari Gunung Sugih, Lampung Tengah. Gitu. Depok, Bogor semuanya Ada ini hadir. Bu Juliana Hong Kong, terus ada Bojonegoro Bu Anita, banyak banget nih. Dan Jadi, seperti hal biasa nih, ya malam hari ini pun nih teman-teman ya terus bertambah. Ingat bahwa kalau punya mitra segera hadirkan ya, karena memang kapasitas kita dibatasi sampai 500 orang gitu ya. Dan memang sisanya itu bisa menyaksikan langsung lewat YouTube nanti yang akan dibagikan channelnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita ucapkan terima kasih juga nih kepada kesekretariatan dari sales ya, ada Pak Matori ya yang sudah menyiapkan fasilitas semuanya nih bersama timnya. Ada Pak Febri, Bapak Ibu sekalian nih kalau sudah jadi LED atau main ke LO ya mampir ke sales ya, di sana selalu ada yang standby. Ada Pak Matori ya, kemudian ada Kang Febri dan Teh Pahitah ya. Jadi kalau teman-teman sekalian suka melihat di gambar-gambar dari sales ya, edukasi mengenai support system yang ditulis kemudian dengan gambar, nah itu adalah buatan mereka ya, bikinan mereka yang mendesain mereka luar biasa, anak muda yang luar biasa ya, digawangi oleh Pak Matori ya, dari kesekretariatan. Baik Pak Khalid Nawawi. siap. Jadi sekalian, materi malam ini adalah mudahnya mengundang ya, mengundang orang gitu kan. Itu bagaimana caranya? Yang menyampaikan ini bukan orang biasa sekalian. Ini dulu kalau sejarahnya lah, kalau Bapak sekarang udah paham lah, udah pasti udah kenal lah, udah sering pada foto-foto bareng lah. Itu Bu Ratu Ira Rahmawati, memang ratunya HNI ya. Jadi satu-satunya PLC Wati, Platinum Wati pertama, pernah seorang ibu-ibu yang mencapai level platinum, itu nggak mudah sekalian. Kenapa buktinya nggak mudah? Saya pausnya aja belum sampai ke sana ya. Ini ibu-ibu udah melewati luar biasa kan gitu. Benar banget. Itu kan nggak mudah, apalagi beliau kan bukan orang-orang yang luar biasa. Beliau adalah salah satu ini ya, guru PAUD ya, guru PAUD dulu. Hari ini jadi salah satu terbaik di HNI dengan nama timnya Super Team, co-leader bersama Pak Sudarmadi, yaitu corporate herbalis yang sering isi konsultasi herbalis. Nah, gimana cara mudahnya mengundang? Langsung saja kita sapa. Bu Ira sudah on mic, Bu Ira. Bismillah. Baik, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian, yuk kita dengarkan langsung materi yang luar biasa, teknik ya. Masuk ke dalam teknis di lapangan, bagaimana mengundang, apa itu undang dan sebagainya dari support system mudahnya di HNI. Kita sambut Pak Khalid bersama-sama. Inilah pemateri kita yang luar biasa, Ibu Ratu Ira Rahmawati. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Khalid dan Pak Husni, Masya Allah luar biasa. Saya buka dulu ya dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan salam dijawab dengan penuh antusias dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ini masih suasana lebaran ya. Alhamdulillah baru saja saya hari ini baru potong-potong nih, baru sempat keluarga untuk berkurban gitu atas nama almarhum kakek saya. Jadi biar semuanya dapat ya, anak, mantu, cucu semuanya dapat, jadi pakai nama kakek gitu untuk tahun ini. Terima kasih undangan yang luar biasa. Saya udah dari beberapa dari ini kan yang ketiga ya, ngulik yang ketiga ya. Yang pertama, yang kedua gitu saya lihat, wah saya kapan ya diundang gitu. Tapi kayaknya masih pantas nggak ya saya diundang ke ngulik HNI gitu. Tadi kalau disampaikan sama Pak Husni dan Pak Khalid, kayaknya saya kalau udah duduk di sini tuh jadi deg-degan juga. Saya seperti merasa kayak AB gitu. Semangatnya ya masih kayak AB, persiapannya juga buat saya
luar biasa gitu kalau mau ngisi itu mengulang-ulang lagi materi yang mau disampaikan. Apa materinya Pak Husni? Mudah Bu, MUDAH, mudahnya sukses di HNI. Saya hafal banget kalau mudah itu pasti ngomongin mimpi, undang, duplikasi, alat bantu dan home sharing gitu. Itu udah betul-betul di luar kepala gitu ya, udah saking seringnya diomongin. Bagian undangnya aja Bu, bagaimana cara mengundang. Saya jadi flashback ke belakang gitu. Karena hari ini mungkin beberapa tahun belakangan ini mungkin saya lebih senang lebih sering diundang gitu ya. Jadi saya mengingat kembali saya dulu ketika belajar ngundang event itu seperti apa gitu sampai saya bisa di titik ini gitu ya. Nah, ini sambil berjalan saya sambil mengingat-ingat. Alhamdulillah teman-teman saya boleh share screen karena waktunya hanya 30 menit ya dengan materi saya. Jadi saya coba untuk men-share. Sudah jadi admin kah saya? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Jelas kelihatan, Pak? Sudah jelas kelihatan. Baik ya. Nah, alhamdulillah nih kita luruskan niat kita dulu dengan mengikuti program ngulik ini. Saya yakin kita sedang menjalani takdir Allah ya. Malam hari ini kita bisa bertemu di Zoom ini. Masya Allah sudah lama juga tidak nge-Zoom dengan ratusan calon leader besar, calon LED semua yang ada di Zoom ini. Amin ya. Tidak ada yang kebetulan ya. Semua terjadi ini karena Allah pertemukan kita. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya. Tidak ada yang jatuh sebutir biji pun di kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering. Selain itu semua tertulis ya di dalam kitab yang nyata. Nah, insya Allah pertemuan hari ini atas izin Allah dengan tema 5 langkah mudah. Apa itu mudah? Saya mengingatkan kembali ke teman-teman, mudah adalah M yang pertama. Saya pindahkan dulu ini agak saya geser dulu ke sini ya. M-nya adalah mimpi, ya, U-nya adalah undang, D-nya adalah duplikasi, A-nya alat bantu, dan yang kelima H-nya adalah home sharing. Nah, malam hari ini kita akan ngulik ya huruf yang kedua yaitu undang. Nah, yang teman-teman baca ketika kalau punya buku TMB ya di U atau undang ini, teman-teman akan membahas tentang membuat list daftar nama. Ini secara utuh ya saya sampaikan dulu ya biar teman-teman apa sih cakupannya mudahnya di HNI itu. Karena masing-masing Masya Allah luar biasa kalau didetailkan ya. Kenapa mimpi itu yang nomor 1 gitu, nggak nomor 2, nomor 3 gitu. Karena teman-teman harus punya motivasi dulu. Saya rasa itu nanti teman-teman akan dengan sendirinya. Mimpinya harus dibangun lagi ya, diingat lagi, dikuatkan lagi. Nah, sedangkan di U atau undang itu kita akan membahas tentang membuat daftar nama dengan metode DAFT. Apa itu DAFT? Insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan malam ini. Menghubungi dan menyepakati jadwal bertemu dengan orang-orang yang sudah kita screening gitu ya. Kita scoring di DAFT itu, kita akan menghubungi mereka dan kita menyepakati jadwal bertemu dengan mereka. Lalu silaturahmi lah segera dan itulah proses prospecting kita. Prospek itu ngapain aja yang diomongin gitu. Lalu mengundang mereka hadir ke home sharing presentasi dan diundang itu ketika kita bertemu dengan calon mitra-mitra kita ya. Nah, kita menjelaskan juga bagaimana cara menyusun jaringan. Nah, insya Allah teman-teman semua sebentar, ini agak macet nih slide-nya. Bentar. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semua ketika mau mengundang ya, mau mengundang mitra kita, mau ke rumah kita, undang itu kita mengundang ke rumah. Kalau mereka nggak mau datang ya kita ke rumah mereka gitu ya, disamperin gitu. Ini saya sambil mengingat lagi ketika saya dulu gampang susah gampang menghadirkan orang. Tapi luar biasanya di sini adalah tahapan awal kita membangun kepercayaan diri di sini itu. Yang tadinya yang datangnya cuma 1 atau 2 orang gitu ya, atau teorinya dengan kucing aja kita home sharing gitu ya. Itu teorinya seperti itu. Tapi dijalankan enggak gitu ya. Nah, tolong diperhatikan tentang mengundang.
poin-poinnya insya Allah sebetulnya inilah resumenya ya, resume dari materi saya tentang bagaimana tentang mengundang ini. Sebarlah undangan kepada 100 orang jika ingin hadirnya 10 orang. Nah, teman-teman pasti pernah dengar yang namanya hukum Pareto ya. Kalau mau menghadirkan 10 orang, berarti kita menyebar undangan kepada 100 orang gitu. Dan jangan mengundang melalui WhatsApp grup WhatsApp. Itu kan ada 100, 200 orang ya, bahkan lebih ya. Jangan di situ. Jangan mengundang melalui broadcast juga. Nah, lalu bagaimana cara mengundangnya agar mereka bisa hadir di home sharing kita, di event kita ya. Nah, undangan melalui jalur pribadi dengan menyebutkan nama dan panggilan yang disukai oleh mereka. Nah, undang satu persatu, baik via SMS atau WhatsApp, ya pokoknya di Japri. Dan di Japrinya itu kalau misalnya 100 nih yang mau diundang, itu Masya Allah saya mempraktekkan ini ya, andaikan saya tahu ini tuh sejak dulu, Masya Allah mungkin platinumnya lebih cepat. Berarti teman-teman juga bisa lebih cepat juga gitu dari saya untuk menjadi platinum atau jadi presiden. Nah, satu persatu itu merasakan bahwa betapa pentingnya mereka hadir di acara kita. Nah, saya kasih contoh juga nih kalimatnya nih. Konten undangan tidak perlu detail, simple aja, tetapi mengena. Banyak sekali undangan-undangan home sharing atau launching halal mart itu sampai pakai alamatnya ya, pakai Google Map-nya gitu. Terus pakai emoticon panjang banget gitu ya. Itu rata-rata hampir udah malas orang bacanya. Udah kepanjangan gitu ya. Dan kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah gitu, tidak disebutkan dan sepertinya tidak khusus undangan itu buat saya pribadi gitu. Tapi kan beda banget kalau seperti ini. Silakan diketik di handphone masing-masing, silakan dicatat ya. Ini bisa kita praktekkan mulai besok untuk kita coba yuk gitu ya, dengan mengundang ini dengan Assalamualaikum. Seperti ini, Teh Sari, Teh Dewi, Teh Yeni, Teh Lia, Teh Kotak. Pokoknya teteh-teteh ya, atau AA atau bapak-bapak gitu. Diganti namanya. Jadi kalau misalnya mau mengundang 100, Anda harus siap japri kepada 100 nomor menggantikan nama-nama mereka, nama yang paling disukai oleh mereka. Misalnya Teh Dewi sukanya dipanggilnya Neng gitu ya. Atau Pak Husni sukanya dipanggil Akang gitu. Atau kalau pasangan Mayayang ya. Tapi apa sih sukanya mereka dipanggil Ece, Teteh gitu, Bapak, Ibu, Om, Tante ya. Lalu ada nama mereka satu persatu. Sempatkan waktu main ke rumah aku ya hari Minggu depan, hari Sabtu. Jam 9 Juli 2020 jam 9. Aku mau launching halal mart. Nah, undangan tidak boleh panjang lebar, buat saja simple, tapi yang penting dapat direspon. Biasanya saya pribadi ya, kalau ada undangan seperti ini, dia menyebutkan nama saya. Assalamualaikum Teh Ira. Hari Sabtu datang ya ke rumah ya jam 8. Saya mau launching cafe, misalnya saya mau launching apa gitu ya. Pasti dia akan menjawab karena dia merasa kita ini orang penting buat yang mengundang gitu. Kalau misalnya menolak pun dia akan jawab, Waalaikumsalam, insya Allah Teh. Mudah banget diresponnya kalau singkat begini. Tapi kalau panjang undangannya, bahkan nggak ada nama kita di situ, abaikan. Rata-rata begitu. Mitra-mitra kita abaikan. Yang sudah ber-ID saja rata-rata abaikan. Mentor kita nge-share undangan di grup nih, udah sering banget diundang kayak gitu. Udah sering banget ya. Seminggu bisa 2-3 kali ngundang home sharing, cuma dibaca doang, tapi nggak komen. Gitu. Itu kalau di grup. Tapi coba deh, di japri satu persatu, misalnya hari ini saya mau mengundang 50 orang pertama yang di grup saya. Besok saya akan mengundang 50 orang kedua di grup itu, masih di grup itu juga. Kalau memang 100 orang setiap hari misalnya ya, takutnya keriting mungkin jarinya, ya udah dicicil aja, dicicil. Nanti bisa dikaitkan dengan Anda sedang membina grup yang mana. Belum lagi nanti bisa dibuka di AVO, di genealogi bisa dibuka. Hari ini saya mau mengundang si Anu. Satu hari 5 orang aja di Japri untuk mengundang dengan kalimat seperti ini. Nah, itu sih sebenarnya yang pernah saya lakukan. Pernah juga kalau nggak direspon ya saya silaturahmi datang gitu ke tempat mereka karena memang saya sedang ingin membangun pasar di
lingkungan mereka. Semangatnya teman-teman, semangatnya adalah mudahnya di HNI ini. Insya Allah ini adalah bisnis yang mudah, ya. Produknya sangat murah, terus dimulai dari rumah, produknya sesuai dengan sunnah, dilakukan dengan istiqomah, insya Allah jannah. Gitu. Jadi murah, mudah, dimulai dari rumah, produknya sunnah, istiqomah, dan insya Allah jannah gitu. Istiqomah, jika kita istiqomah insya Allah jannah. Nah, semangatnya apa sih kita melakukan hal ini? Untuk mengundang mereka, semangatnya adalah semangat kita, semangat mengajak hijrah, semangat membangun pasar. Kalau tidak ada semangat ini, tiga semangat ini tidak punya, ya mau ngundang dengan cara apapun dia merasa nggak berhasil gitu. Susah, Bu. Saya katakan iya, karena kita juga semua memulai begitu. Tapi ketika istiqomah, ketika kita terus melakukan itu, alhamdulillah. Dari 10 event, ada 1-2 orang yang datang. Gitu. Ada dari 100 orang yang diundang, ada 10 yang datang. Dari 10 orang yang diundang, minimal ada 1 yang mau bergabung bersama kita di bisnis ini. Nah, semangat yang pertama adalah semangat kita mau membangun pasar. Apalagi kalau sudah stokis, ya. Tetangga kita itu kan pasar kita. Atau kita sedang mau membangun pasar di RT sebelah. Itu semangatnya semangat sedang membangun pasar halal di tempat tersebut. Semangat yang kedua adalah semangat mengokohkan atau semangat membesarkan pasar itu, meramaikan pasar itu. Berarti kalau pasar itu harus ramai, harus terjadi yang namanya kegiatan atau aktivitas, ya, home sharing presentasi, home sharing pembinaan, bazar, atau apapun, pokoknya diramaikanlah rumah mitra kita itu karena kita sedang punya semangat untuk mengokohkan dia, membangun pasar dia. Saya hampir tidak pernah membangun pasar di jalur yang lain ketika di jalur satu itu belum kokoh, belum besar. Sudah ada stokis tapi omsetnya belum sehat karena dia mungkin belum tahu seperti bagaimana cara kerjanya di HNI ini. Jadi semangat membangun pasar, kalau sudah ada stokis berarti semangat meramaikan dan mengokohkan, membesarkan pasar itu biar rame gitu ya. Nah, lalu yang ketiga adalah semangat menciptakan leader atau pemimpin pasar. Jadi yang ketiga ini, kalau di daerah tersebut belum ada pemimpin pasar, belum ada leadernya yang minimal seperti saya, minimal seperti kita, maka jangan ditinggalkan. Nah, 3 semangat ini harus ada ya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan malam hari ini semangat ya, insya Allah. Baik, yang pertama adalah membuat list daftar nama. Kenapa harus membuat list daftar nama? Jujur saya dulu tidak pernah melakukan hal ini karena buat saya ini ribet gitu. Ini aduh gampang kok, iya sih gampang tapi ribet gitu. Saking gampangnya jadi nggak dikerjakan. Hati-hati teman-teman semua. Ketika Anda tidak melakukan hal ini, tidak mempunyai list daftar nama, karena tidak hanya bisnis di HNI ya, punya list daftar nama itu semua bisnis, saya yakin mereka semua punya mitra, punya calon-calon orang yang harus ditemui. Tidak cuma bisnis di HNI, luar biasanya lagi sebagai sales mobil, orang asuransi, itu membuat list daftar nama itu sudah makanan harian buat mereka. Udah doktrin, punya 200 nama, ditambah lagi setiap harinya 100 nama, itu sudah doktrin, emang cara kerja mereka begitu. Tapi di HNI nggak gitu-gitu banget aja, 10% aja teman-teman melakukan hal seperti para asuransi ya, atau seperti sales mobil, 10% gaya mereka dipakai di HNI itu Masya Allah sukses banget. Mudah banget sukses di HNI dengan membuat list daftar nama tanpa harus seperti mereka. Nah, jika Anda tidak melakukan hal ini, sama saja seperti Bapak dan Ibu sedang merencanakan kegagalan dalam bisnis ini. Ya, mundur selangkah demi selangkah, enggak punya calon mitra, tidak ada nama di kepala kita, ada nama di kepala tapi tidak dituangkan ke dalam LKS atau ke dalam buku agenda kita gitu. Apalagi sudah seusia saya ketika membangun bisnis di HNI ini ya, mudah lupa, mudah ingat gitu. Akhirnya saya mencatatnya. Siapapun yang teringat, yang terlintas di kepala saya, ada satu nama, langsung saya tuliskan nama itu di sini. Ini mungkin masih ada nih ya tulisan-tulisannya ya. Ingat ada satu nama, saya tulis. Ada satu nama, saya tulis. Jadi nyicil juga gitu, nggak setiap hari langsung 100 nama, 200 nama, tidak gitu. Nah, saya pernah ikut training, di mana training itu
saya harus menuliskan 2.000 nama yang tidak kenal dengan bisnis Anda. Lalu 2.000 nama itu harus ada alamatnya, ada nomor handphonenya, diketik, ya itu tugasnya, bayangkan ya. Luar biasa saking pentingnya itu list daftar nama buat seorang pebisnis. Saya singkat ya untuk membuat list daftar nama adalah mulai dari keluarga terdekat. Dan ini semua sudah dibahas panjang kali lebar di buku LKS ini. Seperti apa ya Bu langkah-langkahnya membuat list daftar nama itu? Masya Allah ini cara membuat daftar nama, saya pikir kalau dibacakan di sini takutnya waktu kita habis ya. Nanti insya Allah akan teman-teman silahkan membeli buku ini. Di buku support system juga ada ya, buku merah itu juga detail banget. Keluarga terdekat, teman main, teman sekolah, ya sampai dengan teman-teman kuliah, mulai dari sekolah kita paling terakhir, kalau pernah jadi mahasiswa atau sekolah terakhir kita SMP atau SD gitu, sekolah terakhir kita mulai dari situ. Jadi SMA, SMP, SD, TK, teman bermain waktu kecil atau tetangga di sekitar kita. Teman kerja dulu dan sekarang, teman kerja saya, teman kerja suami gitu. Tetangga dekat, tetangga dulu dan tetangga sekarang, lalu kenalan-kenalan biasa. Itu untuk salah satu referensi kita membuat list daftar nama. Atau apakah sudah nama-nama di handphone kita? Di handphone kita apakah sudah semuanya, kan ada nomor handphonenya ya, saya yakin di phonebooknya di handphone itu pasti lebih dari 200 nama, pasti lebih. Nah, apakah mereka semua sudah pakai pasta gigi HNI? Apakah mereka sudah pakai sudah ngopi Sevel, sudah mandi pakai sabun kolagen belum ya? Coba itu bisa dipindahkan ke sini. Nah, untuk yang kalau teman-teman pengen membuat list daftar nama sebagai jagoan kampung, jangan saya gini, saya nggak mau sukses di tempat lain dulu deh, di kampung saya aja dulu masih banyak orang yang belum pakai produk HNI misalnya. Nah, bisa mulai dari kenalan satu RT atau satu RW. Terus kenalan satu kelurahan atau satu desa, Masya Allah ya. Lalu kenalan 5-10 perumahan di sekitar kita. Kalau yang tinggalnya, hari ini kan perumahan banyak banget ya di desa saya aja itu perumahan hampir lebih dari 5 perumahan, Masya Allah. Terus tokoh masyarakat dan tokoh agama. Pasti ada kan ya di setiap kampung. Lalu apakah ada yang punya usaha di sekitar kita? Misalnya dia tukang jahit, material, tukang kue, apalagi tukang sayur ya, tukang pijit. Pokoknya yang dia punya usaha lah di kampung kita. Nah itu adalah salah satu calon mitra kita yang harus kita pindahkan ke dalam apa? Ke dalam daftar nama. Ya. Nah inilah tabel daftar nama calon prospek. Sebenarnya saya pengen banget praktek langsung teman-teman ya, kalau ada yang kertas lembar sama pulpen, tolong diingat tabel ini, bagaimana cara mengisinya. Ada kolom nomor nama dan potensial prospek adalah orang-orang yang potensi banget nih orang ini untuk diprospek, tapi potensi ini kita harus juga melihat apakah dia DAFT, nanti kita jelaskan ya, apakah dia orang yang dinamis, antusias, fleksibel, dan teachable, lalu berapa poinnya, dan setelah dia memang skornya 9 sampai dengan 11, dia akan kita pindahkan ke orang yang betul-betul prioritas banget yang harus didatengin. Ada SK, ada LD, ada PA. Mari kita bahas dulu ya sedikit ya teman-teman ya. Potensial prospek DAFT adalah orang-orang yang dinamis, antusias, fleksibel, dan teachable. Apa sih orang yang dinamis itu? Coba teman-teman sambil ditanyakan kepada diri sendiri ya. Atau sambil menganalisa juga, apakah mitra saya ini ada orang yang dinamis? Gitu. Seperti apa dinamis itu? Coba tanya kepada diri sendiri. Apakah Bapak Ibu sudah dinamis belum? Dinamis itu dia punya aktivitas yang sangat tinggi. Setiap harinya dia punya aktivitas. Ke tukang sayur ya sebelum anak sekolah misalnya, nganter anak sekolah, terus ke pasar, terus ngapain lagi? Setiap ada acara di kampung, entah 17-an, Mauludan atau apa, dia selalu jadi panitia dan selalu hadir gitu. Nah itu punya mobilitas yang tinggi, berarti dia ciri-ciri orang yang termasuk orang yang dinamis. Kasih skor dia 3 kalau memang ada dinamis itu dalam diri Anda atau dari mitra-mitra kita. Kalau sedang-sedang aja ya kasih skor 2. Kalau agak kurang kasih skor 1. Ya sepelit-pelitnya ibu kasih skor 1 lah, nggak mungkin dia nggak bergerak ya hidupnya ya. Nah lalu dia A adalah antusias. Orang yang antusias itu dia memiliki semangat yang nggak ada habis-habisnya, seperti saya. Seperti saya chargernya full banget ya gitu, semangat banget kayak nggak ada habisnya dari pagi sampai malam sampai mau tidur aja itu saya
masih apa lagi yang mau dikerjain gitu. Apakah Anda termasuk orang yang begitu, yang semangatnya nggak ada habis-habisnya? Gitu. Memiliki semangat yang tinggi, dia selalu senyum sumringah dan dia ramah terhadap siapapun ya. Jadi meskipun dia hari ini belum tercapai keinginannya, dia tetap terus move on ya. Karena motivasi yang paling besar itu bukan dari orang lain tapi dari diri sendiri gitu. Jadi bayangkan ketika kita sukses, kita bisa berbagi kepada banyak orang ya, tidak bergantung hidupnya kepada orang lain gitu. Nah, yang F-nya adalah fleksibel. Orang yang fleksibel adalah orang yang mudah bergaul. Bapak Ibu mudah bergaul enggak? Ada orang lewat depan rumah ditegur enggak gitu. Nah, ciri-cirinya nih, dia tuh nggak ada, lu nggak rame gitu ya istilahnya ya. Atau orang yang pokoknya makan nggak makan yang penting ngumpul gitu. Terus pokoknya kalau dia tuh rame deh. Nah, Masya Allah orang yang seperti itu adalah orang-orang yang mudah bergaul dan dia calon penguasa pasar ya. Nah itu ditulis. Kalau saya sih mudahnya, kalau misalnya di emak-emak lagi ngumpul, entah di sekolah, di TK, di SD ya atau dimanapun, ibu-ibu kan suka pada ngeriung tuh, pada ngumpul. Saya perhatikan siapa yang paling vokal di situ. Nah begitu dia pulang, saya cari tahu dia rumahnya di mana, nomor handphonenya berapa, mamah siapa namanya, terus saya silaturahmi, saya kasih produk HNI karena mungkin dia pasti apapun yang diomongin ketika dia pakai produk ini, insya Allah orang pada mau ngikut. Saya kasih dulu, Masya Allah Bu, gitu. Main ke rumahnya ya, apa sih yang dia suka? Bunga lah, suka masak lah gitu. Cari persamaan. Saya dulu nggak pakai list daftar nama, pakai feeling gitu ya. Tapi kan tidak semua orang feelingnya bisa tajam. Tapi harus dilatih ya dengan cara membuat list daftar nama ini. Karena kita tidak tahu. Direncanakan aja ya itu belum tentu berhasil loh. Apalagi teman-teman nggak membuat list daftar nama. Akhirnya ya zong lagi gitu ya. Dikira dia bakal aktif tapi ternyata tidak. Nah pasti tidak melalui proses ini. Tidak melalui proses list daftar DAFT. Nah habis itu Ibu Masya Allah Ibu ini deh apa kulitnya bagus ya. Ibu cobain deh ini Bu. Memang sih kadang-kadang saya kalau mau lagi mau prospek terus dia kulitnya bagus nih ya udah Bu pakai sabun ini deh Bu coba deh pakai ini, dia tambah ngerasa pede terus dia ngomong juga ke teman-temannya juga lebih pede lagi gitu. Itu Masya Allah dia testimoni yang luar biasa ya. Lalu yang berikutnya adalah teachable. Apakah dia T atau teachable? Dia punya karakter pembelajar seperti saya, karena saya mudah lupa. Jadi ya gini deh, buku tuh banyak di mana-mana gitu ya. Selalu ingin tahu, kepoan gitu. Nah, lihatnya di teman-teman kita siapa yang paling tahu kalau ada gosip gitu. Dia tahu banget deh info-info, dia update banget deh tentang fashion, tentang kosmetik, ya atau isu apa di kampung misalnya. Kalau dia paling vokal, dia tahu aja dia gitu sumber segala informasi. Nah, orang yang kayak gitu adalah orang yang dia insya Allah kepoan ya, dia serba ingin tahu, itu calon luar biasa, itu calon leader. Nah teman-teman semua, dari DAFT ini mudah-mudahan teman-teman paham ya, kita belajar yuk supaya apa? Supaya analisa kita lebih tajam terhadap karakter-karakter teman-teman kita, calon-calon mitra kita. Tidak ada yang salah insya Allah karena kita di sini adalah belajar ya. Saya juga dulu banyak salahnya, tapi dari salah itu saya jadi tahu, ternyata kalau ngomong sama emak-emak begini, ngomong sama anak-anak muda begini, sama ustadz-ustadzah begini. Awalnya jangan tanya ya Bapak dan Ibu, hari ini meskipun saya adalah guru taman kanak-kanak ya, bukan PAUD ya, saya koreksi. Taman kanak-kanak saya mengajar di 3 tempat. Pernah juga membuat sekolah taman kanak-kanak kecil-kecilan gitu bersama teman. Kurang lebih berarti 11 tahun saya mengajar di taman kanak-kanak. Karena sering sama anak-anak gitu berhubungannya. Nah, ketika cerita sama orang dewasa ya butuh pembiasaan juga gitu, butuh skill juga. Akhirnya saya lebih banyak salahnya, lebih banyak ditolaknya gitu daripada closingnya. Nah, tapi sampai hari ini saya tetap semangat. Nah, itu sebenarnya yang penting. Bagaimana mudahnya mengundang itu sebenarnya siapapun bisa ketika dia telah berulang kali mengundang dan tidak ada yang datang. Ya, itu perlu digarisbawahi, nggak usah khawatir.
Jadi semakin Anda sering mengundang, semakin sering datang, tapi mereka tidak ada yang hadir, nah justru disitulah tantangannya buat kita, karena itu adalah salah satu cara kerja benar di bisnis ini, gitu teman-teman. Nah, setelah tadi dikasih skor DAFT, masing-masing punya skor 3-3-3 atau 3-2-2-3 gitu ya, yang dia punya skor 9 sampai 11 jumlah skornya, maka pindahkan nama itu ke priority prospect, adalah orang yang SK, LD, dan PA. Apa itu SK? SK adalah orang yang sering ketemu, orang yang mudah kita temui, orang yang sering ditemui. Mau keluar rumah, mau beli sayuran, ketemu gitu ya. Atau mau jemput anak sekolah, pasti ketemu gitu. Nah, itu adalah orang yang prioritas. Kasih skor 0 dan 1. Hanya itu saja. 1 dan 0 ya, cukup itu saja. Jadi kalau susah ketemu, nggak pernah ketemu, ya kasih nilai 0. Tapi kalau mudah ditemui, oh pasti jam segini dia sedang di rumah. Biasanya dia sedang di sekolah, oh berarti kasih dia skor 1. Lalu lokasi dekat atau LD adalah orang yang lokasinya rumahnya dekat, mudah dijangkau, atau ketika kita mau ke sekolah, lewatin rumah beliau, bisa mampir dulu. Masih bisa dilewati atau masih bisa kita pakai motor, pakai beca gitu ya, pakai angkot masih bisa, itu masih dekat. Kecuali kalau lokasinya sangat jauh, Anda ketemunya harus pakai kapal laut, pakai pesawat terbang, harus pakai bis berjam-jam, ya berarti dia kasih skor 0 saja. Tapi kalau masih bisa dilalui dengan aktivitas kita harian, ya dekat, masih bisa dijangkau, kasih skor 1. Nah, lalu PA. PA adalah perasaan akrab, ya, perasaan akrab. Sejujurnya, saya orangnya bukan orang yang SKSD, so kenal, so dekat gitu ya, agak-agak kurang bergaul sejujurnya saya. Tapi kenapa bisa juga sukses di HNI gitu ya? Karena itu tadi saya menganggap mereka adalah orang penting buat saya. Jadi siapapun dia, meskipun tidak kenal, setidaknya kita senyum dan sapa. Ya, Assalamualaikum Bu, sehat Bu, Alhamdulillah gitu. Nah, senyum yang semeringah, mata berbinar, dan gelak tubuh yang bersahabat, itu kata Rasulullah. Jadi kita ketemu dengan siapapun, meskipun kita tidak kenal, ya, atau dia juga menyapa gitu. Nah, itu insya Allah itu sudah akrab dengan kita. Jadi bukan yang memang teman bermain, ya, teman yang udah deket banget, enggak. Justru yang kita setidaknya kalau kita senyum, dia senyum lagi gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, berarti dia sudah termasuk orang yang harus segera, orang yang memang priority banget. Kan tadi kan udah di screening ya di DAFT-nya, itu orang pilihan. Nah, insya Allah mereka adalah orang-orang yang fleksibel, yang mudah bergaul. Ketika kita menyapa Assalamualaikum, terus kita senyum, dia senyum, ya udah kasih skor 1. Nah, orang yang ketika dijumlahkan SK, LD, dan PA ini skornya 2-3, itulah yang harus segera Anda telepon. Assalamualaikum Bu, atau yang dijapri dengan kalimat tadi. Ibu, saya mau ngundang, Bu Sari, saya mau ngundang Ibu hari Sabtu depan ya Bu, tanggal 16 Juli. Di rumah saya mau launching produk halal dari HNI. Gitu. Nah, insya Allah karena dia punya orangnya yang ramah, ya, dan Ibu sebelumnya sudah punya perasaan akrab, dan dia juga sudah melalui proses DAFT, pasti insya Allah ya Bun, dia akan menjawab, terima kasih atas undangannya. Nah, minimal itu. Ya. Nggak hadir juga nggak apa-apa, setidaknya dia respon ketika kita japri. Masya Allah, itu sudah sangat luar biasa. Kadang-kadang teman-teman suka mengabaikan hal-hal ini ya. Padahal dengan dia respon dengan kita itu poin plus banget gitu buat kita. Untuk kedepannya, insya Allah itu harus segera di follow up. Jangan langsung hopeless, pesimis, ya cuma direspon gitu doang. Udahlah, saya nggak akan japri lagi, nggak akan ngundang lagi. Nah, ini rata-rata nih, kita itu lemah banget di follow up. Cuman sekali kadang melakukan itu udah gitu, udah. Sekali lagi homesteading nggak ada yang datang, ya udah gitu. Nah, apa yang saya lakukan dari dulu hingga sekarang, ketika saya sudah janji untuk membuat sebuah homesteading presentasi dimanapun itu, meskipun hujan badai gitu bahasanya ya, maaf ya, meskipun terik panas, ngantuk gitu, dan ada orang yang tidak bisa hadir, sudah konfirmasi dari yang 10 saya undang, awalnya bilang iya, tapi ternyata di grup, karena dia pamitnya izinnya di grup, maaf ya Bu, saya harus ngantar anak sekolah. Oh ya Bu, maaf anak saya juga sakit. Akhirnya tuh, loh yang tadinya 1 jadi pada ikutan gitu.
biasanya kita langsung japri, Bu maaf ya Bu, kalau Ibu udah konfirmasi hadir tiba-tiba gagal, jangan di grup ya Bu ya, di japri aja. Sampai begitunya tuh kita ya, agar kita tuh tetap mereka tuh hadir gitu. Tapi saya tidak peduli, meskipun satu orang yang hadir, saya tetap hadir. Nah itu saja teman-teman, menjaga semangat itu aja pasti tidak mudah ya. Tapi ketika Anda teman-teman istiqomah, nah di balik itu Allah tahu bahwa wah serius nih orang ini ya, Masya Allah, dia memang betul-betul pengen sukses, apapun tantangannya, apapun halangan, rintangannya, akan dihadapi gitu. Kita lanjut yuk, teman-teman. Tadi yang saya sampaikan tentang hukum Pareto, bahwa ini adalah hukum rata-rata. Ya, hukum Pareto itu adalah ilmu dari Allah juga yang sangat menunjang kesuksesan kita. Contohnya adalah tadi, ajak gabung HNI kepada 10 orang, konsumen ya, maka satu agen HNI akan bergabung. Jadi kalau sudah ada yang pakai cobain kopinya, cobain madunya, cobain sabunnya, meskipun itu nyobainnya juga nggak beli, tapi dari yang kita potong-potong ya, sabun dibagi 12 gitu, cobain deh gitu ya. Ngopi cobain deh gitu. Dari 10 yang kita ajak ngopi gitu, insya Allah satu akan bergabung gitu. Sabar aja ya. Lalu jika ingin punya 3 orang aktif di HNI, ajaklah kepada 30 orang. Ya, ajak HNI kepada 30 orang konsumen pemakai produk HNI, dan jangan katakan dia hanya pemakai saja, justru semua berawal dari pemakai. Gunakan hukum ini, jangan menentangnya. Jadi teman-teman, kalau pengen punya 12 jalur yang kokoh, pastikan satu jalur ini dia melakukan hal-hal sama seperti Bapak dan Ibu. Terbiasa mengajak orang mengkonsumsi, nyobain produknya, ya 10 dalam seminggu inilah misalnya ada 10, terus di follow up terus, insya Allah dari 10 orang itu ada 1 yang dia mau bergabung, insya Allah dia jadi stokis. Jangan lupa dimasukkan dia ke dalam tabel list daftar nama teman-teman. Nah, karena ini adalah bagian dari materi apa mengundang itu ya, jangan lupa teman-teman juga menyampaikan kepada mereka dari sisi bahwa ini adalah sebuah bisnis. Ujung-ujungnya kita pengen sukses juga di bisnis ini ya teman-teman semua. Untuk melakukan home sharing, sejujurnya saya setiap melakukan home sharing presentasi, walaupun 1 orang 2 orang, itu persiapannya totalitas. Ya, persiapannya harus dengan perencanaan yang baik. Insya Allah jika direncanakan dengan baik, hasilnya akan luar biasa. Karena Allah tahu kita ada ikhtiarnya. Dari sebelum presentasi, saat presentasi, dan setelah presentasi. Kalau itu sudah dibiasakan seperti itu Masya Allah kita tidak akan pernah kecewa ketika presentasi yang hadir cuma sedikit. Enggak. Karena saya sudah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun yang datangnya cuma sedikit, seperti saya home sharing presentasi kepada 20 orang. Nah, direncanakan dengan baik apa yang mau disampaikan. Yang pasti tema-tema pilihan adalah tema-tema yang mudah dikerjakan, mudah diduplikasi. Ketika kita sudah menjelaskan produk, insya Allah orang yang dengar itu juga bisa melakukan hal yang sama seperti kita, gitu ya. Dari mulai dari mulai manfaat, kegunaan produk, bagaimana cara mengolahnya, itu kan sederhana banget ya. Nah, insya Allah ketika dia bicara, dia bisa mengulangnya gitu, apa yang sudah kita sampaikan itu. Ya. Nah, biasalah meluruskan niat ya. Kalau saya sebisa-bisanya dulu itu mau presentasi doanya apa ya? Udahlah, Robi sorry wa yassirli amri wa ulwatan min lisani yafqahu qawli gitu. Nah, ditambah lagi ya, beberapa tahun belakang ini ditambah dengan doa Zunnun, doanya Nabi Yunus ya. Kenapa? Karena dengan doa itu kita bisa menghilangkan kepenatan, menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan, dan bisa mengabulkan hajat kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi itu diulang-ulang sebelum presentasi, sebelum PCA gitu, itu berasa banget, Masya Allah. Jadi ternyata nggak cuma sekedar menyampaikan produk HNI, nggak cuma sekedar targetnya adalah kita ini lagi menjelaskan produk kepada orang gitu, ikhtiar, tapi ternyata di awal itu adalah kita mengetuk dulu pintu langit gitu ya, sebelum kita mengetuk pintu bumi, apa tuh namanya istilahnya ya. Nah, bahkan lebih ekstrimnya lagi ya teman-teman, mudah-mudahan menjadi inspirasi ya.
ini sekaligus bicara apa namanya success story atau testimoni saya. Kalau saya fokusnya ketika mengundang orang atau diundang orang, ya diundang mitra, atau saya sengaja mau presentasi di rumah calon mitra, walaupun hadirnya sedikit, saya terbiasa selalu membayangkan, terus merasakan. Sebelumnya saya pikirin dulu ya, produk apa yang mau saya demokan. Greenwash gitu. Greenwash kayak gimana ya demonya ya? Oh deh, buka YouTube deh. Demo greenwash. Saya siapkan dulu bahan-bahannya. Oh begini, oke. Nah dipikirin dulu kan awalnya kan, tapi nggak usah lama-lama mikir ya, karena juga udah dipikirin sama HNI gitu ya, produknya, semuanya udah dipikirin. Lalu saya merasakan orang-orang yang hadir itu siapa, dirasain gimana ya ngomongnya, terus udahlah itu tuh di depan kaca kadang saya membayangkan, oh yang datang tuh si Anu, Bu RT, mungkin insya Allah datang ya, oh mungkin tetangganya, seperti apa suasana itu dibayangkan gitu. Itu saya sampai begitu. Jadi sampai saya akhirnya berdoa, ya Allah dimudahkan segala urusan saya hari ini ya Allah ya, saya mau demo greenwash gitu. Itu selalu begitu, selalu ngebayangin dulu sebelum. Jadi ketika saya tampil, saya jadi fokus dengan itu aja, dengan materi itu, udah nggak fokus dengan ya yang datang sedikit jadi nggak semangat ya. Aduh gimana ya, udah gitu kayaknya dia kayaknya nggak gabung deh. Wah udah itu karena apa? Karena kita mindsetnya nggak dikunci gitu, nggak kekunci dulu. Harusnya kita fokus kepada bahwa saya hari ini saya mau presentasi di rumah si A, tetangganya pada hadir. Udah enjoy aja di situ. Nah Masya Allah itu energi itu ya, itu akan tersampaikan kepada orang-orang yang hadir. Insya Allah nanti mungkin akan dibahas juga tentang isi home sharing presentasi itu seperti apa, karena home sharing presentasi itu adalah kepada mereka yang belum tahu HNI. Beda dengan home sharing pembinaan tentunya ya. Nah, ini mungkin saya sampaikan saja ya, karena ini adalah bagian dari U atau undang, bahwa menyusun jaringan adalah satu bagian dari setelah kita mengundang, kita hadir di mereka. Ini mungkin selewat aja ya, mohon maaf juga mengingatkan saja kepada mungkin banyak agen HNI yang masih baru dan belum ED, teman-teman, ya, sudah cukup waktunya ya? 5 menit lewat. lagi ya. 5 baik, menit oke. lagi. Kita akan jawab pertanyaan semua. Siap. Oke. Ini langkah cerdas di HNI teman-teman ketika mau jadi ED, karena ED adalah jenjang karir tertinggi. Jadi udah siapapun hari ini yang hadir di Zoom yang belum ED berarti harus terkunci, saya harus segera jadi LED. Bulan apa? Harus tahun ini insya Allah ya, masih banyak waktu nih, Juli sampai dengan Desember ya, insya Allah ED tahun 2022 menjadi doa teman-teman semua. Untuk menjadi ED itu langkahnya bagaimana sih? Langkah cerdasnya adalah menjadi manajer dulu, bagi yang belum manajer. Apa itu manajer? Semua sudah tahu ya, punya omset 3.000 poin grup, lalu dia tupo pribadi dalam sebulan 1.200, atau menjadi stokis dengan 7,5 juta. Hari ini bulan ini masih promo ya dengan 5 juta rupiah. Ini manajer. Lalu tahap berikutnya teman-teman sudah jadi manajer, tahu kan bagaimana cara jadi manajer? Bikin deh anak ya 3, jadi masing-masing jadi manajer juga. Jadi melahirkan anak yang sama seperti kita. Jadi manajer dengan 3 cara ini. Punya 3. Di target bulan Juli saya melahirkan 3 manajer. Nah nanti kaitannya dengan yang kita prospek, dengan yang kita datangin, yang kita undang, itu kita dalam rangka sedang menciptakan 3 manajer. Nanti nyambungnya ke situ ya. Nah kalau sudah punya anak 3, manajer berarti teman-teman jadi SM, jadi senior manager. Nah, kalau sudah jadi senior manager, teman-teman lahirkanlah ya 6 anak yang sama, yaitu seorang senior manager. Senior manager punya 3 manajer, punya 6 seperti itu. Insya Allah ini sudah rumus ya, sudah baku. Sebagai sistem kita, Anda menjadi seorang ED, Executive Director, kurang lebih seperti ini. Jadi rumusnya 1, 6, 18. Masya Allah ya, ini saja apa namanya. Nah, oke, terakhir teman-teman perhatian untuk semuanya, karena semua yang hadir di sini adalah pastinya seorang mentor. Mentor adalah punya mitra. Ingat ya, kita adalah mentor bukan bos, teman-teman ya. Kita mentor bukan bos, mereka bukan anak buah kita. Ini juga perlu diperhatikan. Laksana pasukan. Mentor adalah pemimpin yang paling depan. Mentor wajib ikut bersama tim di setiap home sharing presentasi. Seandainya home sharing presentasi kita sedang di rumah si A, agen HNI calon manajer, kita harus ada di situ, mengambil bagian
bahwa saya adalah mengisi materinya, lalu demo produk atau presentasi produk ya, atau testimoni. Nah, yang tuan rumah atau yang dia calon manajer dia ada sebagai pembuka misalnya ya, atau bagian closingnya atau bagian pembukanya. Melibatkan banyak mitra-mitra di situ. Meskipun mereka baru agen baru ya, belum manajer, belum stokis gitu. Nah, lalu seorang mentor juga melakukan evaluasi. Setiap home sharing ada satu orang yang sedang kita didik, ada satu calon mitra kita yang sedang kita dampingi. Karena pembinaan dan duplikasi itu hal yang berbeda. Belum tentu yang dibina sama kita bisa menduplikasi kita, belum tentu. Itu hal yang berbeda. Maka di setiap kita membina, pastikan mereka menduplikasi kita. Apa yang sedang kita kerjakan adalah ini yang akan mereka kerjakan. Nah, setiap kesuksesan itu harus dinikmati bersama. Ini penting dari awal. Jangan sampai mereka merasa begini ini adalah kepentingan mentor gitu. Nah, itu dari awal lebih baik disampaikan kepada mereka bahwa kita sedang ingin mensukseskan dia. Ya, sama-sama sukses di bisnis di HNI ini. Lalu setiap tantangan dilakukan bersama, karena saya yakin di setiap home sharing ini pasti banyak lika-likunya ya, ngundang banyak orang yang hadir sedikit, ya macam-macam lah ceritanya ya. Nah itu adalah tantangan yang harus tenang Bu, sabar. Saya juga dulu begitu gitu. Nah jika ini Anda penuhi, maka Anda akan memiliki tim yang solid dan tim yang sangat loyal di HNI. Ini slide terakhir saya teman-teman. Insya Allah teman-teman sudah tahu banget tentang visi misi HNI ya, menjadi referensi produk halal dunia, Masya Allah, melahirkan pebisnis yang handal, gitu. Membangun ekonomi umat, itu visi misinya harus dihafalkan. Karena kita punya visi misi, itulah akhirnya kita mau bergerak. Lalu kita juga harus punya target, goals-nya apa nih? Kita begini-begini, undang-undang ini goals-nya apa? Gitu. Harus ada goals yang jelas ya, yang terukur lah, yang terukur gitu. Direncanakan dengan baik. Sesuatu yang tidak direncanakan itu saya yakin itu juga bukan kebetulan ya, tapi yang direncanakan hasilnya pasti jauh lebih baik daripada yang tidak direncanakan. Lakukanlah itu semua dengan aksi-aksi teman-teman. Segera silahkan untuk dicatat nama-nama yang besok akan kita undang. Lalu insya Allah teman-teman bisa sama-sama sukses di bisnis ini. Itu mungkin slide saya malam ini. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, mohon maaf ya atas segala kekurangan. Silahkan Pak Usti dan Pak Holid. Baik. Saya keluar dulu. Baik, luar biasa Bapak Ibu sekalian ya materinya. Jadi mengundang itu ada rumusnya. Jadi kalau kita ingin mengundang ataupun menghadirkan di home sharing itu 10 orang, maka minimal yang diundang itu adalah 100 orang. Begitu ya Pak Khalid ya. Nah, dari 100 orang bisa hadir 10 orang begitu. Jadi kalau mengundangnya 10 orang, yang hadir 1 orang, makanya jangan pernah kecewa. Yang kedua, trik tadi itu cara mengundang itu adalah tidak boleh mengundang itu lewat broadcast ataupun di grup. Coba gitu ya, dicoba dengan undang itu langsung japri ke orangnya. Begitu ya. Luar biasa. Nah, kita baca ini Pak Khalid ya, ada banyak pertanyaan nih Bu Ratu Ira ya. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada teknis sebenarnya. Atau Bapak Ibu sekalian, kalau yang mau bertanya langsung silakan raise hand ya di ininya. Ya, nanti kita bukain suaranya ya. Silakan teman-teman sekalian boleh raise hand, kemudian nanti kita bukain. Baik, ada di nih, oke, silakan ada Bu Robayani Samani. Silakan Bu Robayani. Bentar kita buka dulu ya. Nah, sudah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Bu, saya Robayani dari Kepulauan Meranti, Riau. Oh, dari Riau, ya. Silakan Bu. Biasanya teman-teman kalau diajak untuk home sharing, antusiasnya tinggi Bu. Tapi karena sekarang ini mungkin masih ada suasana COVID gitu. Sekarang kalau diajak untuk home sharing, dia malah bilang gini, maulah aku, nanti disuruh tuku-tuku, suruh beli, jadi nggak mau hadir lagi sekarang. Padahal kita sudah bersama dengan tim sudah lakukan, oke lah kami nggak jualan, cuma untuk menyampaikan Bapak informasi, juga nggak mau datang. Jadi
bagaimana tuh menghadapi situasi yang seperti itu, Bunda? Baik. Ya, langsung dijawab, Kang. Ya, langsung Bu Ratu, silakan. Masya Allah, Ibu yang dari Riau ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya ini tidak hanya di Riau ya, sepertinya hampir di seluruh kota merasakan hal yang sama gitu. Nah, kalau saya pribadi menghadapi persoalan ini atau juga mitra-mitra yang juga menghadapi persoalan ini, saya tetap mengembalikan kepada di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu menjadi patokan kita. Kalau kita yakin dengan ayat itu, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, kalau kita yakin dengan ayat itu, maka disitulah Allah sedang menguji kita dari apa yang kita tidak mampu, dari apa yang kita tidak bisa. Disitulah Allah menguji kita. Jadi saya suka balik lagi, Bu, balik lagi kepada dalam diri saya. Allah sedang memilih orang-orang yang dia istiqomah gitu intinya. Karena banyak orang yang memberikan alasan macam-macam lah alasannya. Kalau saya menyarankan kepada Ibu, pertama semangat Ibu tidak boleh turun. Nah, ini satu apa ya? Saya bagaimana agar ilmu di HNI ini menjadi warisan terbaik gitu untuk seluruh umat gitu. Bahwa produk ini harus dikenal oleh banyak orang. Atau ajak mereka, bagaimana ya Bu? Saya lebih kepada tidak menyalahkan dia, tapi saya lebih kepada, wah bagaimana ya caranya supaya dia tetap mengkonsumsi produk ini, karena di zaman seperti ini, di saat seperti ini, lagi ada ujian, tentunya dia juga harus sehat ya. Kalau nggak pakai produk HNI, mereka mau pakai apa gitu. Nah berarti dikuatkan tentang produk talk di grup. Ya, jadi kalau yang jaraknya jauh kita ramaikan online. Kalau Zoom seperti ini saya juga jujur aja ya banyak juga mitra-mitra yang tidak mudah untuk ikut Zoom gitu, yang tidak ada kuota lah dan lain-lain gitu. Setidaknya WhatsApp itu yang paling murah meriah. Bagaimana kita bikin event, bikin acara di WhatsApp. Jadi yang dilakukan oleh kami adalah ketika fase begini nih 2 tahun belakangan ini adalah kita masuk ke grup-grup mereka. Maaf, Ibu mengundang mentor Ibu atau mengundang siapa yang Ibu mau ya di HNI ini kan banyak leader ya, banyak yang memberikan inspirasi. Undang mereka 1 sampai 2 jam. Ya 1 jam lah, setengah jam, 1 jam. Lalu Ibu bikin iklan ke mitra-mitra Ibu. Kita akan kedatangan tamu, mudah-mudahan kita tetap semangat ya, meskipun kita tidak bisa offline, tapi kita bisa juga ngelmu secara online. Jangan lupa ya, nanti malam kita akan ketemu dengan siapa mentor Ibu, ya, nun jauh di sana. Atau yang bukan mentor Ibu juga Ibu silakan pilih, ada Kang Husni, ada Kang Holid ya di sini. Setengah jam untuk memberikan motivasi kepada kita agar kita bisa sama-sama tetap semangat di HNI ini, minimal kita pakai produk agar keluarga kita sehat gitu. Nah, lalu nanti Ibu invite narasumber itu. Pak, setengah jam ya Pak, kasih motivasi buat mitra saya. Saya udah mati gaya, ini gimana cara bina mitra gitu ya. Gitu. Saya sampai hari ini juga masih melakukan hal itu, Bu. Jadi kita nggak boleh mati gaya ya Bu. Justru dalam kondisi begini Allah itu sedang melihat dan sedang memilih mana dia yang mau terus berjuang di jalanku gitu, membela agama kita, membela produk-produk Muslim. Jadi kalau hari ini kita mengeluh, disitulah auzubillahi min zalik ya, orang yang lemah dan orang yang kuat. Di sisi keduanya ada kebaikan. Tapi kalau kita lemah itu pintu-pintu seton tuh kayak tadi tuh Bu, mitra saya punya banyak alasan, nanti disuruh tupok lagi, disuruh itu. Ibu dengerin aja, ya. Dengerin aja, karena itu sampai sekarang pun saya masih begitu, ada juga mitra yang seperti itu. Tidak, pokoknya Ibu jalani semuanya. Jadi ketika Ibu merasa itu adalah ujian, jangan jadikan beban, jalani aja ya Bu, nanti juga akan kelewat gitu ya. Jalanin aja, semua akan terlewati. Kalau ditanggung sendiri aja jadi beban, jadi berat. Jadi gimana Bu? Sharing, tanya kepada mentor. Gimana ya Bu? Ada tips apa, ada strategi apa nih dalam kondisi begini? Home sharing nggak ada yang hadir? Gitu. Coba undang setengah jam, Pak Holid atau Kang Husi suruh ngomong di situ. Assalamualaikum Bapak Ibu, ya ini yang sedang dari Riau, saya dari Bandung, Masya Allah dalam kondisi pandemi begini kita harus tetap semangat, bla 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 bla. Pokoknya mau pakai voice note ya,
mau pakai ketik gitu, atau Bapak di foto lagi home sharing, itu ada dampak insya Allah ya kepada grup kita. Meskipun hanya sedikit, tapi mitra-mitra itu melihat, wah mentor saya tidak ada matinya gitu ya, selalu semangat gitu, selalu bergerak. Ketika ibu berlari, yang di belakang ada pasti yang ikut berlari. Ketika ibu bergerak, yang di belakang kita pasti akan ada yang ikut bergerak. Tapi kalau ibu berhenti, udahlah, udah nggak ada lagi yang datang. Ibu berhenti, ya udah semuanya akan berhenti di bawah. Nggak ada lagi yang mau ngikutin kita. Kita lari aja belum tentu semuanya ikut. Ada yang jalan, terseok-seok, ada yang ikut lari juga gitu ya. Tapi kita berhenti, ya sudah berhenti semua. Maka kalau Bapak atau Ibu yakin bahwa HNI adalah jalan juang kita, ya, yang kalau kita disukses di sini itu pasti akan memberikan manfaat untuk banyak orang, kuatkan kembali semangatnya. Ya, kumpulkan lagi semangat kita. Buat apa sih saya ada di HNI gitu? Untuk apa sih saya di bisnis ini? Buat apa sih orang lain sudah pada hijrah produk ke HNI gitu? Nah, itu tolong ditemukan dulu. Ketika itu sudah ditemukan, maka teman-teman semua, kesabaran itu kunci yang paling utama. Ya, jadi sukses dalam bisnis ini, biayanya itu ya, adalah kesabaran. Menghadapi mitra yang berbagai macam alasan, home sharing tidak pernah hadir, tetap sabar gitu. Dan banyak rahasia-rahasia lain ya, tapi apapun itu, yang pertama adalah kesabaran. Jadi jangan patah semangat Ibu. Saya juga mengalami hal sama seperti Ibu ya, dari dulu sampai detik ini pun, ketika kita bergerak pasti ada ujiannya. Jadi semangatnya ditulis lagi ya Bu. Ibu juga harus punya, kalau Ibu lagi down, itu coba ada bikin satu kalimat yang kalau Ibu baca itu, kalau Ibu lihat gambar itu, Ibu menjadi semangat kembali. Gitu mungkin. Insya Allah sebagai inspirasi aja. Luar biasa ya. Keren. Pak Husni kayaknya suaranya nggak masuk, Pak Husni. Suara itu nggak masuk suaranya. Masuk nggak Pak Holid? Nah, baru masuk. Nah, Tadi nggak masuk tadi. Ada satu trik berarti ya Pak Holid. Nih, Yes. dari Bu ketemu nih. Jadi kalau kita pingin semangat dan terus semangat, coba tulis satu kata atau gambar yang membuat kita selalu semangat gitu. Itu luar biasa tuh, betul ya. Misalnya satu kata, hutang. Ya. Bacaan itu ya nggak bisa lagi ngapa-ngapain kecuali semangat gitu ya. Tulisannya hutang yang besar. Hutangnya gede, semangatnya makin gede gitu. Makin gede itu. Baik, ini ada pertanyaan nih Bu Ratu Ira. Dijawabnya apa? Karena banyak pertanyaan, kita langsung aja singkat gitu ya. Apa bahasa yang jitu, yang menarik gitu, agar yang diundang tertarik untuk datang seperti apa Bu? Nah, karena memang ini bahasannya bahasan teknis ya Bu Ratu. Karena memang ini teman-teman tuh banyak sekali ngulik ya yang hal-hal teknis di lapangan gitu. Silakan Bu Ratu. Bahasa yang jitu gitu ketika kita mengundang supaya orang itu tertarik gitu. Salah satu contohnya kalau yang saya tahu tuh Bu Ratu itu dulu tuh pernah ya bikin apa bahasa ininya ya, player lowongan kerja atau apa begitu. Silakan Bu Ratu. Waduh, itu semua jitu ya sebetulnya. Gitu, semua tuh kalau disuruh milih mana yang jitu itu agak sulit juga ya buat saya ya. Karena kita ini kan mengalami banyak sekali kegagalan atau kesalahan gitu. Jadi mungkin jitu saat ini, tapi ketika dicoba lagi, kok nggak jitu lagi ya gitu. Jadi kalau saya dulu pernah memang tadi Kang Usi mengingatkan, saya mencoba itu pun saya belum tahu ya berhasil atau tidaknya. Tapi yang saya rasakan sepertinya itu akan berhasil deh gitu. Saya kalau saya melakukannya dengan itu kayaknya akan berhasil. Waktu itu feeling saya ya, perasaan saya atau cara berpikir saya membayangkan juga kayaknya kalau saya datang ke loper-loper koran, ternyata loper-loper koran itu subuh itu udah nggak ada. Jam 4 tuh mereka udah bubar gitu. Karena harus terdistribusi semua jenis koran itu ke semua rumah-rumah di pagi hari. Jadi didistribusikan ke loper-loper koran. Maka jam 3 itu udah rame banget di Ciawi itu dulu ya, di lampu merah itu orang ngambil koran karena dia mau dibagikan gitu ke rumah-rumah.
Dan semua jenis koran itu saya, Pak, mana yang boleh saya straplesin ya? Saya mau ngundang ini gitu. Tidak semua koran mau ya. Ada yang di strapless, ada yang saya selipin aja gitu. Jadi saya bikin tulisan di kertas, di fotokopi. Kertasnya itu warnanya kan ada yang warna pink, hijau, itu kertas Durslah kalau nggak salah namanya ya. Di fotokopi tapi di HVS-nya yang berwarna biar menarik. Karena kita pasang iklan juga nggak mampu kan gitu. Nah ternyata apakah itu berhasil? Sejujurnya saja tidak. Tapi setidaknya saya sudah ikhtiar dan Allah tahu dari koran itu ada yang datang ke rumah saya untuk home sharing presentasi menjelaskan HNI. Yang datang kurang lebih hampir 10 orang. Dan tidak ada satupun hari ini yang bergabung ya. Maksudnya yang sampai hari ini masih ada di HNI itu nggak ada. Dan mereka pakai diajak gabung di HNI, bayar waktu itu 60.000, ya 30.000 lah, gabung nggak mau gitu. Padahal handphonenya canggih-canggih gitu ya. Ya pada saat itulah handphone yang canggih saat itu nggak mau gitu. Dari situlah kita membaca masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nah, tapi dari situ saya jadi setidaknya kita analisa kita lebih tajam, terus kita juga jadi pola ya. Kalau jitu itu untuk mengajak orang bergabung ke rumah kita ya, atau agar mereka datang gitu. Ada judul-judul yang bombastis gitu. Jangan ditulisin home sharing karena mereka juga tidak tahu mungkin apa itu home sharing. Tapi langsung aja judul misalnya sehat itu murah, gitu ya, bisa ya. Saya dulu begitu, sehat itu murah. Atau produk, aduh lupa tuh. Ya mungkin Pak Kang Husi sama Kang Holid punya inspirasi tentang kalimat bagaimana cara mengundang ya. Jadi judul-judul yang bikin orang tertarik yang sedikit bombastis gitu. Sehat, kata siapa sehat itu mahal kayak gitu-gitu. Jadi bukan home sharingnya yang digedein, tapi judul yang bisa orang jadi penasaran mau hadir gitu. Ya. Dan HNI produk halal milik Muslim Indonesia. Halal ya. Di sana juga yang halal juga banyak gitu. Oh iya, apakah dia milik Muslim? Iya kok. Ada juga kok di luar sana dia halal dan milik Muslim. Oke, apakah dia milik Muslim Indonesia, pribumi Indonesia? Nah, 3 poin inilah yang HNI punya ya. Halal, Muslim, asli Indonesia. Gitu mungkin Pak. Baik ya. Ya memang betul banget tuh ya Bu Ratu. Salah satunya adalah bagaimana membuat judul-judul yang bombastis gitu ya. Seperti halnya tadi ya, atau sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya, ketika saya selalu menyarankan ke mitra-mitra itu, nggak tahu nih kalau Pak Holid ya, menyarankan kalau ngadain home sharing itu jangan tulisin home sharing tapi ngeliwet gitu ya. Ngeliwet gitu ya. Makan bareng. Itu kalau makan bareng itu pasti pada datang gitu. Cuman sebelum makan bareng itu kita kayaknya kalau sekarang kayak nyate bareng deh. Nyate bareng, betul banget ya. Iya, gambar zaitun sama gambar sate gitu ya, bisa juga. Tapi tetap ada tulisan home sharing-nya. Mungkin home sharing-nya kecil lah gitu. Jadi nyate bareng, di bawahnya tulisan kecil home sharing sambil home sharing. Betul banget ya. Silakan Pak Lid, gimana? Yes, banyak sih sebenarnya kata-kata yang menarik ya. Tapi memang perlu banyak belajar. Kita baca lagi atau ini Bu Taria dari tadi udah raise hand nih. Silakan, Pak. silakan. Silakan Bu Taria, dinyalakan mic-nya. Bisa? Bisa. Ya. Monggo. Terima kasih. Taria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taria dari Purbalingga. Ini yang saya tanyakan Bunda, kadang kita sudah punya manajer, sudah punya senior manager ya. Tapi ketika kita jelaskan tentang itu tadi kayak misalnya cara kerjanya home sharing, harus PCA, door to door dan sebagainya, atau sering kumpul-kumpul, mereka akhirnya mundur semuanya. Itu untuk menjaga mereka tetap semangat seperti kayak kita misalnya itu bagaimana ya? Soalnya berapa banyak itu manajer sudah nggak aktif, paling cuma belanja saja, kadang sudah tidak banyak begitu karena katanya lah kok repot banget harus tutup poin, yang stokis males katanya harus tutup poin.
yang sudah manajer-manajer, senior manager harus home sharing katanya sibuk dan sebagainya. Itu bagaimana ya Bunda cara memberikan bahasa yang agar mereka itu bisa menerima, nggak terlalu berpikir itu, atau memang ada cara kerja yang lebih mudah ya Bunda? Kalau saya sih mungkin memang iya ibarat orang Jawa mengatakan rekasa gitu ya, harus datangi mitra-mitra kayak gitu. Nah, itu supaya mitra kita tidak mengalami seperti itu, ada trik sendiri atau gimana ya Bunda? Mohon solusinya Bunda. Nah, Wes. satu lagi Pak Husni, Ada kalau lagi? kita pingin mendapatkan LKS itu di mana ya? Kemarin Oh saya iya ya. nyari di BC nggak ada, di BC 3 sini. Siap, Cara siap. mendapatkannya bagaimana? Nggih, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Silakan langsung Bu Ratu. Baik Ibu dari Purbalingga, Masya Allah ya. Kalau sebenarnya sederhana aja jawaban buat Ibu ya. Ibu tingkatkan jam terbang Ibu. Kualitas diri dan jam terbang. Jadi ketika Ibu sudah belajar banyak ya, belajar banyak strategi, tips ya, banyak bergerak, banyak melakukan banyak ketemu dengan persoalan-persoalan seperti tadi, Ibu hadapi, Ibu selesaikan, lalu Ibu coba lagi, Ibu ulang lagi. Dan kalau memang dia sepertinya memang bukan calon atau bukan tim solid Ibu, pasti ketika Ibu bergerak, Ibu akan ada jalan lagi. Ya. Ibu mainnya mungkin kurang jauh ya gitu. Home sharing-nya ditambah lagi ya. Jadwal home sharing-nya ditambah lagi. Kalau ada orang yang bilang, emang harus home sharing ya? Kita kembali lagi kepada sistem dan support sistemnya HNI. Kenapa harus rekrut? Kenapa harus home sharing? Kalau Ibu ketemu sama mitra yang bertanya begitu, pasti Ibu juga belum paham apa itu home sharing, buat apa itu home sharing, dan kenapa kita tidak boleh berhenti merekrut. Nah, sederhana sebetulnya. Kalau ada pertanyaan mitra yang selalu ketemunya dengan itu lagi pertanyaannya gitu ya. Nah, coba tanyakan kepada diri Ibu sendiri. Sepertinya Ibu juga belum begitu paham home sharing itu apa, untuk apa, tujuannya apa gitu. Home sharing adalah jantung ya. Jantung kita ini berdetak, bergerak gitu. Dimana kalau kita paham bahwa di situ ada cara kerja, ada sistem yang harus dijalankan. Begitu kita tidak menjalankan sistem itu, maka jantung kita akan bergerak. Saya sangat ingat dengan ada mitra saya. Beliau adalah seorang dokter, ya dokternya dokter, jadi dia dosennya dokter S2. Dia juga dipakai oleh sebuah MLM, tapi bukan HNI. Ketika dia lihat success plan kita, buku success plan HNI, itu teman sekelas saya waktu saya SD di Sukabumi, dia bilang begini, keren nih Ir, success plan HNI, jujur aja. Padahal dia tuh ahlinya MLM. Bahkan dia tuh dokternya para dokter. Dia bilang begini, tubuh kita, karena dia dokter ya, tubuh kita, jika ada satu sistem yang rusak, jika ada organ tubuh yang rusak karena kita makannya tidak bagus, pola hidupnya nggak bagus, maka ada organ tubuh yang rusak, sistem kita pasti tidak berjalan dengan baik. Sistem itu kan banyak, peredaran darah, urin, pencernaan, ya banyaklah sistem dalam tubuh kita itu. Ada aja satu yang rusak, pasti tubuh kita sakit. Gitu. Karena ada sistem yang tidak berjalan dengan baik. Nah, sama bisnis juga gitu, kata dia. Kalau ini nggak dijalankan, sistem ini nggak dijalankan, nggak home sharing, nggak PCA, ya, nggak ada follow up, tidak tahu cara kerja benar, ya sakitlah bisnisnya. Itu jagonya MLM ketika dia menasehati saya, ketika saya ngajak dia berbisnis di HNI. Nah, jadi Ibu harus tahu bahwa kita ini mesti punya strategi, dan strategi ini harus disampaikan di home sharing agar jantungnya terus berdetak. Supaya Ibu sehat, ya Ibu bergerak. Coba Ibu jogging, Ibu treadmill, atau Ibu olahraga lah. Tujuannya buat apa sih gitu ya? Agar kita sehat, jantung kita juga sehat. Nah, itulah home sharing. Gunanya home sharing itu seperti itu. Tidak home sharing, nggak ketemu sama calon mitra, nggak. Ini kalau dia mau menolak atau tidak itu urusan belakangnya. Itu atas izin Allah gitu. Tapi ketika Ibu ada yang bertanya seperti itu, Ibu sudah nggak lagi peduli gitu. Oh, dia bukan calon tim saya. Dan saya akan mencari terus orang yang satu frekuensi dengan saya. Gimana caranya? Frekuensi Ibu dulu yang
yang selalu move on gitu, yang selalu tinggi, yang selalu semangat, pasti akan ketemunya dengan orang yang punya frekuensi yang sama gitu. Kita ini lagi perang. Perang itu butuh strategi. Nah, di mana strategi itu didapat? Ya di home sharing. Ya, hari ini kita lagi berperang. Kita butuh yang namanya produk. Nah, kalau produk ini tidak sampai kepada mereka, dengan cara apa mereka bisa tahu bahwa HN ini punya produk yang luar biasa? Ya dengan home sharing gitu. Jadi Ibu nggak usah lagi difikirkan, ya, apalagi dibawa baper gitu. Baper boleh, tapi jangan pakai an, ya, baperan gitu. Ada yang begitu lama banget move on-nya gitu. Baper sebentar boleh. Habis itu Ibu langsung move on lagi. Oh iya ya, ini adalah ujian buat saya. Ada orang yang ngomong kayak gitu, ternyata nggak apa-apa, biasa itu mah. Gitu ya. Ibu langsung undang lagi, Ibu datang lagi, Ibu cari yang lain. Pokoknya Ibu fokusnya bahwa home sharing, PCA, rekrutmen itu adalah cara kerja kita, nggak usah ditanyain lagi dalam diri Ibu. Tapi Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu sama mitra ya. Jangan untuk Ibu, agar Ibu punya jam terbang, punya pemahaman terhadap HNI ini, berarti ibunya dulu dikuatkan. Kalau ibunya sudah sering banget home sharing, ya, curhat boleh sama mentor, tapi jangan sama mitra, gitu. Terus nambah lagi, dengerin lagi YouTube, dengerin lagi apa aja sih di home sharing itu, gitu ya. Jadi yang memberikan pengaruh kepada kesuksesan di HN itu kan banyak, nggak cuma strategi. Ibu coba dibuka lagi, atau mungkin Ibu belum pernah dengar ya. Kalau saya sangat hafal ini, orang bisa bergerak ya karena dia punya motivasi, lalu dia punya strategi, lalu dia punya ilmu, banyak edukasi ya. Dia punya motivasi, punya strategi, punya ilmu atau edukasi, lalu dia aksi, dia action. Itu yang membuat kita punya alasan untuk kita bergerak. Kalau Ibu cuma punya mimpi doang, cuma motivasi doang, semangat doang, tapi nggak ada ilmu, ya bingung juga kan ya. Ibu punya strategi, tapi nggak punya motivasi, nggak punya semangat, ya nggak gerak juga. Ibu aksi terus, tapi tidak didasari dengan ilmu, dengan motivasi, dengan strategi, ya kita kalah perang juga. Gitu. Semuanya penting. Jadi seiring berjalannya waktu, tentu Ibu harus meningkatkan jam terbang. Sering-sering deh ketemu sama mitra yang nolak gitu ya, kayak tadi ya, diajak home sharing kok malah begini malah begitu. Itu adalah bagian dari proses Ibu menuju kesuksesan di HNI. Hadapi, selesaikan, dan tetap terus semangat. Itu mungkin Luar Bu. biasa. Jadi Bu Taria, kalau bahasa ininya tuh hanya kayu yang terbakar bisa membakar kayu yang lain. Artinya kalau kita ingin mitra-mitra kita punya mitra yang semangat, sevisi misi, kita nggak boleh turun sama sekali. Kalau belum ketemu, terus aja sampai betul-betul mendapatkan. Begitu, karena yang kita pahami bahwa tugas kita ini adalah menduplikasikan cara kerja secara benar. Dan itu perlu proses. Menemukan tim solid itu tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Ya semuanya harus dijalankan ya. Pak Khalid pun luar biasa ya. Nah, Bu Ratu Ira tuh sampai dulu itu ya, saya dengar ceritanya tadi ke loper koran, ngisiin surat-surat begitu dan sebagainya. Itu karena koran dulu saya, sekarang tukang koran sudah jarang. Dan ternyata hampir jarang umat Islam baca koran. Betul banget. Jadi ya itulah. Dan sekarang ini maka bahasa tadi yang tepat, bagus, benar itu adalah jangan mati gaya. Perubahan zaman itu kita harus mengikuti, tapi jangan mati gaya. Ya, kita nggak bisa gaptek, ya jangan mati gaya, harus bisa. Gitu. Begitu ya Pak Khalid ya. Ya, tepat sekali Pak Husni. Bahasanya Bang Amri Maidani, JKDK, jangan kalah dengan keadaan. Ya. Oh, luar biasa. Ya, jangan kalah dengan keadaan. Itu. Ya, ini luar biasa, memang satu sosok yang menarik ya Bu Ratu Ira nih. Ini orang yang pokoknya harus bisa dan sebagainya, pembuktian. Ini Pak Husni ada yang resen lagi nih. Oh ya, tadi. satu lagi tadi pertanyaan Bu Tari. Ya. Dari di manakah bisa dapetin LKS? Nah, itu LKS toh. Jadi itu bisa Ibu dapetin ya. Kalau mau ke BC-nya, Ibu langsung aja ke BC. Nanti BC yang pesan langsung ke Pamatori di bagian sales ya, itu boleh. Banyak banget Bu ya, maksudnya tersedia gitu. Mau pesan berapapun dari BC itu mau 100 itu banyak ada ya, sudah tersedia.
Ibu silahkan ke BC pesan dan minta ke BC-nya untuk kalau BC-nya nggak ada Bu, bisa nggak ya dipesankan ke Pak Matori gitu ya. Kalau dengan Pak Matori pasti semua kenal gitu ya. Beliau yang akan mengurusnya Bu, insya Allah ya. Baik, silakan Pak Walid. Yes. Satu lagi dari tadi raise hand, Pak Nur Sais. Nah, monggo Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Bu Ratu Ira, luar biasa, dasar semangat sampai kebakar ini. Terima kasih Pak Khalid, Pak Husni ini. Satu saja pertanyaan saya ini, bagaimana setelah kita menggunakan otomatis kan ada home sharing. Secara teknis home sharing itu seharusnya selayaknya bagaimana biar home sharing itu mungkin dari A sampai Z-nya itu berhasil sukses itu. Itu saja yang ideal secara umum gitu. Biar teman-teman kadang sok mengadakan home sharing, saya harus bagaimana menyiapkan apa dan seterusnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teknis dalam mengadakan home sharing itu apa aja nih yang harus disiapkan katanya Bu Ira, apa makanan dan sebagainya gitu ya. Silakan Bu Ratu. Ya. Wah, Masya Allah Bapak, luar biasa. Ini kita sejam lagi kayaknya kalau jawab pertanyaan Bapak ini. Yang mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi ya, karena juga sejujurnya banyak sekali yang ingin disampaikan gitu. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan ya. Home sharing itu kan terbagi dua ya Pak. Ada home sharing presentasi namanya. Home sharing presentasi dan home sharing pembinaan. Nah, kalau kita pisahkan itu dulu. Bapak harus bertemu dengan agen-agen HNI yang sudah ada di bawah Bapak. Itu namanya home sharing pembinaan. Home sharing pembinaan tentu tema-temanya juga beda gitu ya. Adalah mereka-mereka yang sudah pakai produknya. Nah, materinya apa saja sih yang ada di situ? Tentang penguatan produk ya. Lalu cara kerja benar, PCA istiqomah seperti tadi tuh, membuat list daftar nama, mana mimpinya Pak di HNI Pak, mana orang-orang yang mau kita datangin Pak, ayo saya bantu gitu. Lebih kepada bahwa Bapak gabung di HNI ini, ayo saya dampingi lah gitu ya, lebih ke situ. Tapi kalau itu semua ada alat bantunya di HNI, sudah disediakan banget lah sama sel semuanya, nggak ada yang nggak disediakan. Nah untuk yang home sharing presentasi adalah home sharing yang belum tahu HNI sama sekali. Nah, ini siapa nih audiensnya? Ya, jadi jangan digabung semua jadi satu gitu. Tentunya orang-orang yang sudah ber-ID dan sudah memakai itu beda lagi ya temanya. Ini sekarang Bapak misalnya mau home sharing sama orang-orang yang nggak ngerti HNI, apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak gitu. Setelah proses mengundang tadi ya, lalu terkumpullah orang gitu ceritanya Pak. Yang pertama yang pasti harus Bapak siapkan adalah mental. Ya, persiapan materi apa yang mau disampaikan sejujurnya tidak terlalu harus detail. Saya dulu juga belajar, gimana ya takut salah, gimana ya ngomongnya gitu ya, sampai ditulis sampai gitu, terlalu perfect, terlalu banyak juga orang juga bingung gitu. Nah, untuk orang-orang baru yang pastinya yang mau disampaikan ke mereka adalah lebih ke kan gini, orang klik sama HNI itu kan ada banyak ya, ada dari produk ya, ada dari karena memang dia pengen bisnis, dia pengen untung, terus dia klik gabung di HNI itu karena HNI adalah produk muslim dari hulu ke hilir, terus atau saya klik di HNI itu seperti saya yang nggak bisa apa-apa, bisnis nggak ngerti, uang nggak punya, produk juga jarang dikonsumsi ya karena nggak ada uangnya gitu, terus untung nggak jago hitung-hitungan juga gitu. Nah, yang yakinnya adalah, oh ini milik muslim, tapi saya nggak bisa ngejalan ini gimana? Maka ada cara kerja benar. Nah, hari ini kita belajar tentang mudahnya bisnis di HNI dengan cara mengundang. Apa saja sih isi dari home sharing? Ini sebenarnya bukan materi saya ya, karena di mudah itu nanti ada H. H itu detailnya adalah home sharing. Mudah. Nah, huruf A yang belakang adalah lebih detail lagi kepada home sharing. Nanti insya Allah akan dibahas tuntas. Nah, tapi nggak apa-apa ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Teman-teman, kita semua kan di sini sukses itu bertahap ya, nggak ada yang ujung-ujung sukses gitu, nggak ada yang tiba-tiba langsung sukses, semua itu bertahap. Dan pastikanlah bahwa teman-teman dari setiap bulan ke bulan itu naik kelas gitu. Dari setiap bulan ke bulan itu ada perubahan. Ketika saya gabung di HNI, gitu. Kita punya target yang terukur. Bulan ini saya prospek 10 orang, tapi 10 orang itu mereka dipastikan pemakai nggak ya gitu. Nah, ada yang namanya kita mensubsidi.
Maaf saya sebelum ke itu ya, saya lanjutkan dulu karena ini juga bagian dari menyusun jaringan. Ketika sudah punya 10 orang di bawah kita dan mereka adalah pemakai dan mereka setidaknya Bapak dan Ibu sudah menjadi eksekutif manager, punya manajer 6 di bawah. Dari situlah Bapak dan Ibu mensubsidi atau membantu mitra ketika punya calon prospek diberikan kepada mereka karena mereka harus menjadi SM. Jadi mensubsidi itu boleh ketika memang setiap jalur di 6 itu mereka sudah SM yang dia tahu cara kerja. Sudah bisa PCA, sudah mencoba untuk home sharing presentasi gitu ya. Kita boleh mensubsidi ke mereka. Jadi jangan sampai dia AB belum ngerti apa-apa udah disubsidi dikasih mitra di bawahnya. Apalagi ngasihnya nggak pakai ngomong. Ya, saya mau ngasih mitra nih, dia belum ada mitranya saya kasih deh. Nggak ngomong sama calon orang yang ya kedua-duanya nggak ngomong. Mitranya siapa, mentornya siapa itu nggak ngomong. Sebaiknya ngomong agar kedepannya lebih nyaman ketika pembinaan. Nah, yang perlu dipersiapkan untuk yang home sharing presentasi, pertama adalah ada satu produk, nggak usah banyak produk, satu produk yang berkaitan dengan tema yang mau disampaikan. Temanya yang mau diomonginnya tentang kesehatan anak-anak ya, batuk pilek, produknya adalah HNI Health, karena yang hadir kebanyakan emak-emak yang punya anak misalnya. Kita harus punya dulu tujuan kita home sharing hari ini. Saya lagi mau ngebahas tentang batuk pilek, misal ya, atau kesehatan anak-anak. Nah, untuk yang awalan memang itu sangat cukup menarik, jadi tidak langsung gabung 10.000, 30.000 biar dapat untung. Nah, tentunya pakai trik dulu ya, karena biasanya orang itu gabung dari produk HNI, setidaknya bukan ngebahas detail produk, tapi kita melihat kondisi hari ini, banyak siapa dulu audiensnya. Kalau audiensnya bapak-bapak atau kakek-kakek, ya biasanya mereka sakitnya apa sih kalau kakek-kakek ya? Ngilu-ngilu, ya asam urat, pegel-pegel, berarti produk yang cocok apa ya buat mereka ya? Sudah pasti minimal zaitun. Nah, berarti disitulah Bapak mengkonsumsi, mencicipi zaitun. Apa sih bedanya zaitun dengan minyak? Sama-sama minyak, tapi apa membedakan dengan minyak dapur gitu ya? Bapak bisa demokan itu. Atau misalnya MHS. Nah, gitu. Dan mereka semua mencicipi. Kalau Bapak-bapak, kalau saya ya, itu tidak banyak. Yang pertama adalah siap berapapun yang hadir di situ dan berapa lama waktu yang disediakan untuk kita. Yang pertama adalah berikan kesan terbaik. Berikan kesan bahwa kita bahagia banget hari ini. Alhamdulillah saya diundang sama ibu-ibu arisan atau bapak-bapak apa ya di situ pengajian ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Itu yang utama itu dulu. Semangat aja. Kita semangat gitu. Tidak terlalu ya untuk yang awam. Dan di situ ada satu kalimat, satu berita yang ingin disampaikan kepada jemaah yang hadir. Saya mau memberikan kabar gembira kepada Bapak dan Ibu. Kepada Bapak nih kabar gembira nih, alhamdulillah. Ini kita selama ini kebanyakan makan gorengan, banyak makan sate kambing. Aduh, misalnya apa yang dikhawatirkan? Darah tinggi, ya, atau asam urat, kolesterol. Itu kan biasa hal penyakit-penyakit yang kita temui gitu di situ. Nah, karena HNI ini kan menjual produk yang ketika mudah dipahami adalah produk harian yang dikonsumsi, ya makanan, minuman, kosmetik, apa adanya di situ. Kita mengambil tema itu. Sedang lagi banyak orang makan sate kambing gitu. Nah, bisa jadi tema. Ada tema di situ, lalu ada efek atau dampak ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi goreng-goreng, minyak-minyak. Tapi kabar gembiranya adalah saya mengkonsumsi ini, Pak. Begini cara minumnya. Bapak pegang deh produknya deh gitu ya. Nih, cobain deh. Aduh, itu enak banget. Itu biasanya itu klik banget ya di situ karena ada produk, ada masalah, ada tema, ada produk, ada solusi, ada testimoni. Nah, itu gampang closingnya gitu. Di situ. Masa sih aku juga mau nyoba dong. Nah, itu sebetulnya tinggal dilayani dengan baik aja. Nah, dari situ biasanya, ini sama apa lagi nih konsumsinya? Oh, bisa Pak. Kalau saya sama ini nih tambahnya nih, baru dikeluarin tuh produk. Jadi kalau memang yang baru belajar presentasi, jangan mengeluarkan produk HNI lebih dari 1 atau lebih dari 2. Biarin aja mereka di kardus atau di plastik ya. Yang dikeluarkan adalah produk yang sedang kita bahas. MHS kah atau zaitun kah? Kalau dia nanya, ini bisa juga buat yang darah tinggi. Wah, Bapak kalau darah tinggi ditambah sama ini nih, mengkudu. Kalau saya tambah ini lagi nih, deep squat. Akhirnya keluar juga semua kan.
Bisa jadi Bapak Ibu presentasinya Zaitun, yang dibelinya sabun gitu. Ya biasa itu. Karena memang kita juga di situ kan kita tidak tahu butuhnya apa gitu. Nah, closingnya adalah sampaikan kepada mereka bahwa ini pasti ditunggu banget ya sama keluarga kita di rumah, Pak. Ya, pasti ditunggu banget sama keluarga kita di rumah nih. Nah, dari situ ada sugesti yang disampaikan kepada mereka bahwa siapa aja di rumah minimal punya 2 atau 3 lah botol MHS atau Zaitun di rumah Bapak dan Ibu. Tanpa beban biasanya nih ya, biasanya saya sekarang udah bisa ngomong kayak gini, tapi dulu itu takut banget. Aduh, beli nggak ya? Aduh, malu ngomong kayak gini. Jangan punya perasaan seperti itu tuh, godaannya luar biasa ketika kita udah bicara produk, bicara HNI, langsung nih. Itu tuh yang ngomong tuh kita juga. Udah jangan ngomong kayak gitu, nanti dia nggak mau gabung gitu. Itu sebenarnya kita juga tuh yang punya pikiran begitu tuh. Ya hati-hati ya. Jadi ada satu nama gitu. Ada IRA 1, IRA 2, yang satu positif, ya, yang satu negatif. Tiba-tiba, karena kita tuh suka trauma ya, alam bawah sadar kita itu begitu kita mau closing, pas nih waktunya nih buat closing, tiba-tiba langsung down gitu. Karena kita kehilangan momen gitu ya, trigger gitu. Yang harusnya tuh, nah itu dilatih Pak, dilatih. Karena saya yakin ketika dari awal dia mendengarkan, dari mulai pembukaan, dari mulai testimoni, dari mulai manfaat produk itu kan dia sudah mendengarkan. Jadi ketika di closing itu insya Allah mereka akan paham. Apalagi kalau dari awal ya dia sangat memperhatikan teman-teman, sangat memperhatikan ibu. Ya, Pak silakan Pak dicicipi. Pasti sangat dibutuhkan oleh bapak-bapak yang seusia Bapak ya, karena saya juga punya kakek Pak, gitu ya. Kalau saya sering agak nakut-nakutin dikit, saya juga punya kakek Pak, suka makan goreng-gorengan, dia kolesterol segede-gede gitu. Minum zaitun, alhamdulillah setelah didemokan tadi kan dia percaya ya. Nah, coba cek lagi di YouTube bagaimana demo yang menarik yang memang itu diperbolehkan oleh perusahaan kita ya, bukan demo yang terlalu berlebihan untuk demo tentang zaitun. Itu sudah banyak di YouTube. Nah, mungkin itu aja. Mohon maaf nih, banyak banget yang mau disampaikan terkait home sharing ya. Insya Allah teman-teman semua kita belajar lebih ya. Setelah ini belajar lebih, sedekah lebih, ibadah lebih tentunya di Idul Adha ini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani seperti Nabi kita ya, Nabi Ibrahim, keteladanannya, ketaatannya, serta menjadi seperti keluarga Nabi Ibrahim. Tentunya kita ingin punya anak-anak yang soleh dan soleha dengan produk halal dari HNI. Jangan lupa teman-teman semua, belajar itu bisa membaca, nggak cuma membaca buku, tapi juga membaca situasi, membaca lingkungan kita, apa yang dibutuhkan oleh lingkungan di sekitar kita. Itu adalah kita reading. Membaca Iqra, nggak cuma sekedar membaca buku, baca Quran, tapi membaca situasi, membaca lingkungan. Situasi lingkungan kita dan peka terhadap orang-orang di sekitar kita, peka terhadap apa penyakit yang sedang diderita oleh tetangga kita gitu. Nah, itu udah bagian dari tema home sharing. Lalu sharing-sharing, diskusi, konsolidasi ya, bertukar pikiran dengan siapa saja, bertukar pengalaman, banyak mendengarkan ketika ada yang lebih dulu sukses daripada kita. Ya, jangan lupa ikuti training-training, event-event yang sudah disediakan oleh sales ya. Ada Selasa BSC, terus Sabtu ngebos, ya SBP hebat, Masya Allah ngulik lagi setiap Senin malam, itu ikutin dan share ke semua mitra-mitra kita. Yang terakhir teman-teman semua, dampingi mitra-mitra kita, dimonitoring terus ya, mitra-mitra di bawah, dia sudah pakai produknya, apakah sudah didatengin, sudah di follow up, sudah ditanya belum gitu. Itu bisa dicek di AVO, di genealogi, setiap nomor telepon yang tercantum di situ, itu Masya Allah. Mereka adalah aset yang luar biasa buat teman-teman semua. Gitu. Maaf ya, kepanjangan jawabannya. Nggak nyambung ya sama pertanyaannya ya. Mohon maaf. Baik, luar biasa ya. Alhamdulillah Bu Ratu ya, karena memang kita ini agendanya 1,5 jam. Karena kalau panjang juga teman-teman ini sudah malam gitu ya. Malam untuk istirahat, dan sebenarnya yang akan disampaikan Bu Ratu Ira itu masih luar biasa banyak gitu ya kan, tapi memang diambilnya satu tema aja nggak cukup ternyata Bu Ratu ya. Padahal satu kata aja itu. Nah, insya Allah ini Pak Khalid ya, minggu depan teman-teman jangan lupa ada satu materi ini ya, judulnya yaitu yang tadi dari mudah itu adalah home sharing, bagaimana mengadakan home sharing, bagaimana isi dalam home sharing, bagaimana itu insya Allah mudah-mudahan minggu depan akan kita bahas nih.
sehingga teman-teman insya Allah mahir ya menjadi pembicara di home sharing. Silakan Pak Khalid. Yap, Pak Husni dan Bu Atira, luar biasa. Ibu sekalian, Bapak sekalian dimanapun Anda berada, pastinya nggak puas ya, pasti nggak puas tadi kan. Betul banget. Nah, tenang, masih ada mentor Bapak sekalian yang siap membantu Anda hari ini dan besok Selasa biasa ada event BOS di BC-BC HNI. Sabtu ada SC dan banyak event-event lagi. Yang pasti sekalian terus belajar dan belajar karena dengan begitu akan meningkat kapasitas diri kita ya. Kalau bahasa kerennya HNI itu enlightenment, mencerahkan. Gimana kita mencerahkan orang kalau kita masih gelap ya? Itu mungkin. Ya. Baik. Dan Jazakillah khairan katsiroh Bu Ratu Ira ya atas materinya yang luar biasa ya. Beliau saya tahu bahwa kalau Bu Ratu Ira itu kalau mau ngasih materi itu nggak cukup ini, tapi beliau ingin memberikan yang terbaik. Dan saya tahu kalau beliau itu menyusun katanya luar biasa sehingga betul-betul mudah dicerna ya oleh teman-teman sekalian. Nyontek Pak, saya juga nyontek kok. Masya Allah. Hanya di HNI orang boleh nyontek ya. Menyontek ya mentornya yang sudah luar biasa, para top leader luar biasa, hanya di HNI yang diharuskan ya. Baik Pak Khalid, kita tutup aja nih acara ya. Siap. Sekali lagi saya ucapkan jazakillah khairan katsiro kepada Ibu Ratu Ira yang sudah memberikan materinya yang luar biasa. Kemudian pada para LED juga yang malam hari ini banyak hadir Bu Ratu ya, banyak sekali yang hadir malam hari ini, alhamdulillah gitu ya, karena pengisinya ya top luar biasa gitu. Pak Khalid ya, kita insya Allah acara kita sampai malam hari ini sampai malam hari ini Bapak Ibu sekalian dicukupkan. Insya Allah ketemu lagi Senin depan dengan materi-materi yang insya Allah semakin menguatkan teman-teman sekalian ya berjuang di lapangan insya Allah. Oke Mas Alian, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca surah Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di event berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya sudah hadir. Alhamdulillah.